orang nang kawa beribadah itu semata-mata tujuannya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai Allah, yang tenggelam cita-citanya dengan akhirat. Artinya orang ini sudah kada memikirkan lagi kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, hanya bisa kawa beribadah itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tidak tersisa tempat di hatinya bagi mencintai dunia. Kalau dalam hati kita masih ada mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi, maka beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah itu sulit didapat. Sulit didapat. Nah, jadi orang yang ikhlas, orang-orang yang beribadah hanya niatnya itu mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah, itu bisa terlaksana ikhlas seperti itu kalau di hatinya sudah tidak ada tersisa tempat bagi mencintai dunia. Makna daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Adapun ikhlas adalah memurnikan amal dari campuran-campuran ini semuanya. Sedikitnya itu campuran dan banyaknya. Pokoknya ikhlas itu tidak ada sedikit jua pun yang mencampurinya. Itu dikatakan ikhlas sesuai dengan artinya adalah murni. Sehingga padanya semata-mata tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada padanya pendurung selainnya daripada takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sedikit jua pun kadada yang menyekutui, mensyarikati akan niatnya untuk beribadah itu selain hanya karena mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu disebut ikhlas. Para ulama mengatakan iradatullah fil a'mali shalihah sittatu aqsam. Menghendaki Allah dalam beramal salih itu ada 6 macam. Artinya apabila kita beramal saleh, tujuan kita, motivasi kita beramal salih itu karena salah satu di antara yang 6 ini, maka itu masih bisa disebut karena Allah. Walaupun yang 6 ini berbeda-beda tingkatan dan martabatnya, tetapi ke-6-6-nya ini masih bisa disebut karena Allah. Ahaduha, yang pertama, ayya'mala khawfan min iqabih, bahwa dia beramal saleh, beramal ibadah semata-mata karena takut terhadap siksa Allah. Ingat takutan disiksa Allah itu.
takutan disiksa dalam kubur, takutan masuk neraka, takutan disiksa, sehingga inya terdorong untuk beramal saleh. Nah ini bisa masih digolongkan karena Allah ngarannya. Sembahyang, kenapa sembahyang? Aku mau gak ada sembahyang takutan mati ke neraka. Nah ini masih bisa dikatakan karena Allah ngarannya. Kenapa puasa? Mengkada puasa aku takutan dalam kubur kena dihimpit kubur. Nah ini masih karena Allah. Asani yang kedua, ayya'mala tama'an li sawabihi, bahwa dia beramal salih itu karena kepingin bagi balasan Allah. Kenapa inya sembahyang? Supaya masuk surga. Kenapa hakun bersedekah? Karena Allah mengatakan setiap sedekah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Kenapa hakun menuntut ilmu? Karena Allah mengatakan atau hadis mengatakan bahwasanya orang menuntut ilmu itu diridai Allah. Nah jadi inya motivasi beribadah itu, dorongan beribadah itu semata-mata hanya meunting menuju balasan dari Allah. Aku sembahyang tahajud di malam hari supaya aku dicintai Allah. Aku sembahyang tahajud di malam hari supaya aku jadi manusia yang diridhai Allah. Nah ini termasuk beribadah karena Allah ngarannya. Termasuk yang dibenarkan. Kenapa takwa kepada Allah? Kenapa selalu berbuat baik, selalu menjauhi perbuatan maksiat? Karena aku ingin menjadi hamba yang diridhai Allah. Nah itu masih karena Allah ngarannya. Jadi apabila kita berbuat amal ibadah karena didorong oleh ingin balasan dari Allah, itu masih dinamakan karena Allah. Asalisu yang ketiga, ayya'mala haya'an minhu, bahwa dia beribadah, beramal saleh karena malu daripada Allah. Karena malu daripada Allah. Mun aku kada sembahyang, aku supan lawan Tuhan. Aku diberinya kesehatan, diberinya kekayaan, diberinya kemampuan, diberinya perlindungan, diberinya keselamatan. Kada beribadah lah aku, supan aku lawan Tuhan. Nah lalu terdorong karena malunya itu, lalu inya beribadah. Malu kepada Allah. Nah ini termasuk juga karena Allah ngarannya. Itu bisa kita terjadi. Kita menolong orang, supan namun kada menolong karena seorang pernah ditolongnya. Nah itu kan karena supan. Kita menghadiri saruan orang, supan kita kada menghadiri karena ingin suah menghadiri saruanku karena supan. Nah kalau supannya itu karena kepada Allah, malunya kepada Allah, itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang masih dikatakan karena Allah ngarannya. Kenapa hakun bersusah payah beribadah? Karena aku malu lawan Allah mun kada beribadah. Malu kepada Allah kalau kada takwa. Malu kepada Allah kalau aku kada sembahyang. Nah itu bagus. Nomor 3 itu. Ar-rabi'u yang keempat, ayya'mala hubban wa wudda. Ada orang yang beramal ibadah itu karena terdorong cinta. Ia cinta lawan Allah, sehingga apa yang disuruh Allah dikerjakannya, apa yang dilarang Allah ditinggalkannya, karena cinta lawan Allah.
Jadi perbuatan ibadahnya itu dilakukan karena semata-mata cinta. Nah ini pun termasuk yang karena Allah juga ngarannya. Ini termasuk yang baik juga ngarannya. Al-khamis yang kelima, may ya'malu taqarruban ilaih. Orang yang beramal ibadah didorong, dimotivasi oleh keinginan dekat kepada Allah. Aku hendak tahajud supaya aku bisa dekat dengan Allah. Aku hendak membaca Quran seminggu 1 khatam supaya aku bisa dekat dengan Allah. Dorongan dekat kepada Allah itu menimbulkan dia beribadah. Nah ini sesuatu hal yang sangat baik. Masih dikatakan karena Allah juga itu ngarannya. Yang keenam, yang menurut ulama ini yang paling tinggi kedudukannya, ayya'mala ta'ziman wa ijlalan lah, imtisalan li amrih, bahwa dia beribadah kepada Allah semata-mata untuk mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Karena ini Allah yang menyuruh, yang maha besar menyuruh aku, yang maha agung menyuruh aku demikian, lalu aku laksanakan karena mengagungkannya. Nah ini sudah jelas termasuk dalam yang karena Allah tadi. Ini kada tahu dicintai Allah kah, kada kah, masuk ke neraka kah, masuk ke surga kah, kada jadi soal. Pokoknya aku beribadah ini semata-mata mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Nah 6 macam itu. Ada lagi sebagian ulama yang menambah yang ketujuh, yang termasuk dikatakan baik karena Allah juga, apabila dia beribadah atau beramal saleh terdorong oleh campuran antara yang 6 tadi. Bercampurnya nih, hendak ke surga ada juga, takutan ke neraka ada juga, cinta kepada Allah ada juga, malu ada juga, hendak dekat lawan Allah ada juga. Dari sekian banyak dorongan itu lalu ini beribadah. Nah itu bagus juga. Jadi ikhlas itu banyak tingkatan dan martabatnya. Yang penting di dalam tujuan beribadah itu, di dalam niat beribadah itu, kadada termasuk hal-hal yang ingin menarik keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi atau duniawi. Kalau kita beribadah, beramal saleh, terdorong oleh untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan ukhrawi, itu masih baik. Nah, adapun ikhlas adalah memurnikan amal dari campuran-campuran ini semuanya, sedikitnya dan banyaknya, sehingga padanya semata-mata tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada padanya pendorong selainnya. Inya beribadah semata-mata untuk membesarkan Allah, tidak ada campuran lain. Ikhlas. Inya beribadah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kada ada campuran lain yang sifatnya adalah kepentingan-kepentingan dunia, maka itu adalah ikhlas ngarannya. Ini tidak dapat tergambar kecuali dengan orang-orang yang mencintai Allah, mengikuti Allah, serta tenggelam cita-citanya dengan akhirat. Orang nang kawa beribadah itu
semata-mata tujuannya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah mencintai Allah, yang tenggelam cita-citanya dengan akhirat. Artinya orang ini sudah kada memikirkan lagi kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, hanyarnya bisa kawa beribadah itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak tersisa tempat di hatinya bagi mencintai dunia. Kalau dalam hati kita masih ada mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi, maka beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah itu sulit didapat. Sulit didapat. Nah, jadi orang yang ikhlas, orang-orang yang beribadah hanya niatnya itu mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah, itu bisa terlaksana ikhlas seperti itu kalau di hatinya sudah tidak ada tersisa tempat bagi mencintai dunia, sehingga ia tidak suka makan dan minum. Bahkan ia kada suka dengan makan dan minum. Bahkan keinginannya pada makan dan minum itu seperti keinginannya pada qadha hajat. Inya makan lawan minum itu sama lawan qadha hajat. Bila sudah kada tahan lagi ma'arid hanya. Dari segi bahwa itu dalam keperluan tabiat yang mendesak. Kan qadha hajat itu tabiat yang mendesak. Nah, inya menempatkan makan minum itu seperti qadha hajat. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang hanya bisa terus-menerus beribadah ikhlas, takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ia tidak menginginkan makanan karena ia makanan, tetapi karena makanan itu memberi kekuatan kepadanya atas ibadah kepada Allah. Inya kepingin makan itu bukan karena makanannya, tapi inya kepingin makan itu karena makanan ini dianggapnya menguatkan dirinya untuk ibadah. Maka itu tujuannya. Dan ia berangan-angan bahwa jikalau ia mencukupi kejelikan lapar sehingga ia tidak memerlukan makan, niscaya inya kada makan. Omong itu kawan bisa kada bawa makanan, itu inya kada makan. Nah, maka tidak tersisa dalam hatinya bahagian dari kelebihan yang melebihi atas keperluan dan kadar darurat itu dicari olehnya. Karena itu adalah keperluan agamanya, maka ia tidak mempunyai cita-cita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang seperti itu nang nyaman beribadah ikhlas. Orang-orang seperti itu nang kau beribadah itu tujuannya selalu ingin dekat dengan Allah. Orang seperti ini jikalau ia makan atau minum atau qadha hajat, niscaya ia ikhlas amalnya serta benar niatnya dalam semua gerakan dan diamnya. Maka jikalau ia tidur umpamanya, sehingga ia dapat mengistirahatkan dirinya agar ia menjadikan kuat beribadah setelah itu. Nah, orang ini makan karena Allah, minum karena Allah, guring karena Allah. Kenapa? Karena semuaan itu makan, minum, guring adalah tujuannya untuk menguatkan inya, melapangkan inya, menyamankan inya untuk ibadah kepada Allah. Maka tidurnya adalah ibadah dan ia mempunyai derajat orang-orang yang ikhlas padanya. Dan barang siapa tidak demikian, maka pintu ikhlas itu tertutup atasnya kecuali jarang sekali. Kalau orang yang tujuannya makan hanya untuk menunaikan hawa nafsunya,
Kalau orang hanya guring menunaikan hawa nafsunya, minum hanya untuk menunaikan hawa nafsunya, nah orang seperti itu sulit untuk mencapai ikhlas. Kalau ada ikhlas juga baginya jarang sekali. Dan sebagaimana barang siapa dikuasai oleh cinta kepada Allah dan cinta kepada akhirat, maka gerakan-gerakannya yang menjadi kebiasaan itu mengusahakan sifat cita-citanya, dan itu menjadi ikhlas. Kalau orang sudah dikuasai oleh cinta kepada Allah, pasti gerakan-gerakannya itu adalah karena Allah. Kalau orang yang dikuasai oleh cinta kepada akhirat, pasti gerakan-gerakannya itu adalah bersesuaian dengan akhirat. Maka orang yang dikuasai atas dirinya oleh dunia, ketinggian, kepemimpinan, dan secara keseluruhan selain Allah, maka semua gerakannya yang menjadi kebinasaan itu mengusahakan sifat-sifat tersebut. Kalau orang yang cinta kepada dunia, gerakan-gerakannya pasti ujung-ujungnya adalah duniawi. Termasuk amal ibadahnya. Maka tidak selamat baginya semua ibadahnya. Orang yang hatinya dikuasai oleh cinta kepada dunia, pasti gerak-geriknya adalah untuk menyenangkan dunianya. Sehingga ibadahnya pun tujuannya adalah dunia. Baik puasa, salat, dan lain-lain, kecuali jarang sekali amun kawa ikhlas itu. Jadi pengobatan ikhlas adalah menghancurkan keuntungan-keuntungan nafsu, kepentingan-kepentingan nafsu. Itu intinya adalah ikhlas itu. Memutuskan kerakusan dari dunia dan semata-mata untuk akhirat. Sekira-kira demikian itu kuat atas hati, maka ketika itu menjadi mudah ikhlas. Kalau orang kepingin hendak lawan surga, hatinya dikuasai cinta kepada surga, apapun amal perbuatannya pasti supaya ke surga. Sudah jelas. Orang tuh kepingin benar hendak masuk surga, hatinya dikuasai oleh masuk surga. Nah, amal perbuatan apapun yang dikerjakannya pasti tujuannya supaya masuk surga. Nah, itu masih baik. Nah, orang yang hatinya sudah dikuasai mencintai Allah, apapun perbuatannya di dalam dunia ini pasti tujuannya adalah supaya dicintai oleh Allah. Nah, orang yang hatinya dikuasai oleh mencintai dunia, amal perbuatannya pun supaya dapat keuntungan-keuntungan dunia. Baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu membaca Quran, terus tujuannya adalah kepentingan-kepentingan dunia. Banyak sekali amal perbuatan yang manusia bersusah payah padanya, dan ia menduga bahwa amal itu ikhlas karena zat Allah, dan sebenarnya ia tertipu padanya karena ia tidak melihat segi penyakit padanya. Orang beribadah siang malam dikira pas sudah, dikira sudah bagus, cuma karena belum tak uji. Nah, belum diuji kada tahu apakah bujur atau kada. Nah, begitu diuji hanya ketahuan, oh ternyata yang sekian lama itu adalah kurang bujur, kurang pas. Sebagaimana diceritakan dari sebagian mereka ulama bahwa ia berkata, saya mengerjakan salat 30 tahun yang saya melakukannya di masjid pada saf pertama. 30 tahun orang sembahyang berjamaah tiap waktu dan di saf pertama.
Padahal 40 hari itu sudah selamat daripada nifak, selamat daripada api neraka. 40 hari sembahyang berjamaah, ini 30 tahun. 30 tahun Yazidin aku sembahyang berjamaah di masjid setiap hari di saf pertama. Karena saya terlambat pada suatu hari karena suatu halangan, lalu saya melakukan salat di saf kedua. Satu hari ada kesibukan nang kada kawa dihindari, terlambat ke masjid, pas saf pertama sudah hibak, tinggal saf kedua. Maka saya ditimpa oleh perasaan malu kepada manusia. Begitu sembahyang di saf nang kedua timbul rasa supan lawan orang nih, karena kebiasaan sembahyang di saf pertama, di mana mereka melihatku pada saf kedua, timbul supan. Nah, maka saya tahu bahwa pandangan manusia kepadaku pada saf pertama adalah kesukaanku dan sebab kesenangan hatiku di mana saya tidak merasakannya. Dulu kada sadar, dikira saf pertama itu aku sembahyang mengharap keridaan Allah, padahal nyatanya kada, nyatanya adalah untuk kesenanganku, untuk kebahagiaanku. Buktinya begitu aku sembahyang di saf kedua, aku merasa sedih, merasa malu dilihat orang sembahyang di saf kedua. Nah, ini begitu teruji hanya ketahuan bahwa ternyata yang dahulu itu adalah orang bujur. Ini adalah yang halus lagi tersembunyi. Nah, jadi kalau orang sembahyang kayak tadi, ini ketujuh di saf pertama, tapi di saf pertama tuh kada karena Allah ini, supaya dianggap orang apa, supaya dianggap orang rajin, sembahyang di saf pertama aja. Nah, kalau macam itu caranya, oleh para ulama dijelaskan bahwa orang ini kehilangan pahala saf pertama. Dia kada dapat pahala, tapi pahala berjamaah, pahala sembahyang tetap utuh, kada mengganggu ke situ. Kada mengganggu ke situ karena ini hanya saf pertamanya aja yang jadi masalah. Kan sembahyang saf pertama tuh ganal pahalanya, dapat doa Rasulullah. Cuma ini sembahyang saf pertamanya ada tujuan-tujuan lain. Sembahyang saf pertama terus, cuma kada ikhlas. Sembahyangnya ikhlas, berjamaahnya ikhlas, saf pertamanya ini nang kada ikhlas, nah saf pertamanya ini nang kada berpahala. Masalah berjamaahnya, sembahyang fardunya itu kada mengganggu ke situ. Ini adalah yang halus lagi tersembunyi. Sedikit sekali amal perbuatan selamat dari hal-hal seperti itu, dan sedikit orang yang memperhatikannya kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai daripadanya kelak melihat amal kebaikan mereka semua di akhirat kejelikan. Orang yang kada teliti beribadah, kada teliti beramal salih, kada memikirkan niatnya ikhlas atau kada sebelum beramal salih. Ini kayaknya di akhirat hanya menyangka itu kebaikan padahal kejelikan. Di dunia ada sumbangan menyumbang, ada ini perbuat baik gawi perbuatan baik, ada ini, tapi kadang memikirkan sebelumnya niatnya nang apa, ikhlas apa kada. Nah, begitu terlaksana kita anggap itu perbuatan baik kita, karena bersedekah, memberi orang makan, karena itu kita anggap itu amal kebaikan. Ternyata di akhirat kaina itu menjadi satu kejelikan karena dilakukan tanpa ikhlas, tanpa karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang dimaksud dengan firman Allah taala, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Artinya, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat. Kada menyangka bahwa memberi makan orang itu ternyata jadi musibah.
Menyumbang ini ternyata akibatnya jadi azab. Disangka amal kebaikan, tapi karena kada ikhlas, kada karena Allah waktu melaksanakannya itu jadi kejahatan. Dan dengan firman Allah Ta'ala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Artinya katakanlah, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Dikira beramal saleh, menolong orang mati-matian, membantu orang mati-matian, dikira perbuatan saleh, perbuatan kebaikan. Ternyata kada jadi apa-apa, bahkan jadi mudarat. Nah, jadi artinya di dalam setiap kita beribadah, dalam setiap kita beramal saleh, maka diperlukan di situ perhatian kepada niat yang baik dahulu sebelum kita memulai pekerjaan itu. Dalam hati kita ada geritik hendak mengaji Quran. Nah, takuni hati. Takuni dulu hati kita, kenapa garang maka hendak mengaji Quran itu? Apa garang tujuannya? Dalam hati kita ada geritik hendak menyumbang takuni dulu hati, nah apa garang niatnya menyumbang itu? Kenapa garang maka hendak menyumbang? Apa karena Allah atau kada? Nah, bila kada karena Allah, kada jadi napa-napa. Duit habis, pahalanya kada ada, barangkali azabnya ada. Nah, makanya at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Perlahan itu dari Allah, kata Rasulullah. Perlahan. Sebelum beramal saleh, perlahan, jangan terburu-buru. Pikirkan niatnya ini nang apa? Menggawi ini tujuannya apa? Makhluk yang paling berat menghadapi cobaan ini adalah para ulama. Sesungguhnya pendorong bagi kebanyakan orang atas menyebarkan ilmu adalah kelezatan menguasai, gembira dengan diikuti oleh orang, dan mencari kesenangan dengan pujian dan sanjungan. Nah, ini kebanyakan tujuan orang-orang yang bertablik menyampaikan ilmu agama itu. Dia terdorong, kalau aku sudah bisa menyampaikan ilmu agama, aku akan dapat ini. Terdorong itu. Dan syaitan mengacaukan demikian atas mereka, dan ia berkata, jar syaitan, di waktu kita hendak menyampaikan ilmu, nah kalau aku mengajar, kalau aku menyampaikan ilmu, aku akan dipuji orang, aku akan disanjung orang, aku akan diikuti orang. Syaitan menambahkan, ujar syaitan membisiki, tujuan kamu adalah menyebarkan agama Allah dan perjuangan demi agama Allah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan menambahi campuran niat itu. Padahal pun syaitan ini baik pinanya, tapi kayaknya ketahuan bujur kadanya apakah itu dari syaitan atau kada begitu kita mendapati ujian. Dan kamu lihat seorang penasihat, ia menyebut nikmat atas Allah Ta'ala dengan menasihati para makhluk dan pemberian nasihatnya kepada para penguasa, dan ia merasa gembira dengan penerimaan manusia akan perkataannya dan menghadapnya mereka kepadanya, dan ia mengaku bahwa ia merasa bahagia dengan apa yang dimudahkan baginya dari membela agama. Nah, ini kadang-kadang timbul perasaan di dalam hati orang yang berdakwah itu. Sekilas model kayak orang bersyukur. Aku bersyukur kepada Allah dapat nikmat ilmu, di mana orang-orang bisa menerima apa yang aku sampaikan.
Aku syukur kepada Allah bahwa orang-orang bisa mengamalkan amal kebaikan karena apa yang kusampaikan. Syukur kepada Allah, syukur macam-macam nikmat disambati. Nah, kayaknya ada ujiannya. Dan jikalau tampak daripada teman-temannya orang yang lebih baik pemberian nasihatnya daripadanya, dan manusia berpaling daripadanya, dan mereka datang kepadanya teman, niscaya demikian itu menyakitkannya dan menyedihkannya. Karena satu saat timbul datang kawan kita. Nah, kawan kita ini lebih alim daripada kita, lebih fasih penyampaiannya, lebih baik perkataannya, sehingga orang ampih kepada kita ke tempat kawan kita itu menuntut ilmu. Nah, di saat itu apakah bujur kita bersyukur atau kada tadi? Jikalau pendurungnya adalah agama, niscaya ia bersyukur kepada Allah Ta'ala karena ia telah dicukupkan oleh Allah Ta'ala akan kepentingan ini dengan orang lain. Kalau inya ikhlas, inya bersyukur. Nah, sekarang sudah ada kawanku yang lebih daripada aku menyampaikan ilmu agama. Sekarang ada kawan lebih alim daripada aku. Nah, baik inya aja unyuk ada usaha aku berdakwah. Nah, kayak itu mestinya. Nah, kemudian syaitan beserta demikian tidak membiarkannya dan ia berkata, ini kita sedih karena kita kada ikhlas. Melihat ada kawan kita lebih alim, lebih baik penyampaiannya, lebih baik dakwahnya, otomatis orang banyak menuntut ilmu kepada kawan kita. Sedih kita, ditinggalkan orang, sedih kita. Nah, syaitan membisiki kita. Ujar syaitan, sesungguhnya kesedihanmu itu karena terputusnya pahala darimu. Ikam pantas saja bersedih ke syaitan karena ikam kada berpahala lagi, bang, kada kau mengajar lagi. Bukan karena berpalingnya muka manusia darimu kepada selainmu. Karena jikalau ia mengambil nasihat dengan sebab perkataanmu, niscaya kamulah yang diberi pahala. Dan kesedihanmu karena hilangnya pahala adalah terpuji, ujar syaitan. Ya, syaitan ikam tuh baik sedih karena orang ampih mengaji lawan ikam mesti sedih karena ikam kada kau lagi dapat pahala di situ. Ikam kada kau lagi berdakwah karena orang kada mengaji lagi lawan ikam. Jadi ikam sedih itu terpuji, ujar syaitan. Kelihatannya bujur ampun syaitan itu. Dan orang yang miskin, orang nang kasihan, artinya tidak tahu bahwa tunduknya kepada kebenaran dan penyerahannya akan sesuatu perkara kepada orang lain yang lebih utama, lebih besar pahalanya dan lebih bermanfaat kepadanya di akhirat daripada bersendirinya dia. Padahal jakanya inya tahu bahwa inya ampih mengajar itu karena ada yang lebih hebat daripadanya, yang lebih alim daripadanya, ia serahkan ilmu kepadanya, itu lebih ganal pahalanya daripada inya mengajar tetap sendirian. Mudah-mudahan saya tahu, jadi Imam Ghazali, jikalau Umar radhiyallahu anhu merasa sedih dengan bersedianya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, apakah kesedihannya terpuji atau tercela? Umar ini orang hebat, Umar bin Khattab. Abu Bakar orang hebat juga, radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian Abu Bakar yang dapat suara banyak untuk menjadi khalifah. Umar sedih kada waktu itu? Kalah nih. Pemilihan khalifah di zaman sahabat Rasulullah wafat. Siapa yang mengganti Rasulullah? Orang-orang banyak memilih Abu Bakar Siddiq. Umar banyak, cuma masih kalah. Nah, Umar ini kalah, sedih atau kada Umar? Kalaunya Umar sedih, tercela atau terpuji?
Dan orang yang mempunyai agama tidak ragu bahwa jikalau yang demikian terjadi, niscaya itu tercela. Andai kata Umar ini sedih karena Abu Bakar jadi khalifah, jelas sudah Umar tercela. Kenapa tercela? Karena memang lebih hebat Abu Bakar daripada Umar itu. Segala-galanya lebih hebat Abu Bakar daripada Umar. Buktinya Nabi sembahyang jadi imam, sidin uzur, nyuruh Abu Bakar mengganti Nabi. Dakanya hebat Umar, Umar suruh Nabi mengganti sidin jadi imam. Jakanya Umar sedih waktu Umar kalah itu tercela. Karena tunduknya kepada kebenaran dan menyerahkannya akan suatu perkara kepada orang yang lebih baik daripadanya, itu lebih bermanfaat dalam agama daripada menanggungnya dengan kemaslahatan makhluk beserta pahala yang besar padanya. Kalau ada orang yang lebih daripada kita serahkan ke sana memimpin. Nah, pahala kita menyerahkan itu lebih besar daripada pahala kita memimpin. Kalau ada orang yang lebih baik daripada kita. Tetapi Umar radhiyallahu anhu, begitu orang memilih Abu Bakar menang, Umar merasa gembira dengan bersendirinya orang yang berhak daripadanya dengan suatu perkara. Umar kada sedih. Nah, maka mengapa para ulama tidak merasa gembira dengan hal yang seperti demikian? Kita mengajar ini, kita berdakwah ini, kita memberikan ilmu ini, tahu-tahu ada orang lain yang lebih pada kita. Kenapa kita kada gembira? Bahkan dengki kadang-kadang. Itu menunjukkan bahwa inya mengajar itu kada ikhlas, kada karena Allah. Jakanya inya mengajar itu karena ikhlas, ingin mendekatkan diri kepada Allah, begitu ada orang yang lebih daripada inya serahkan kepada orang tersebut. Dan kadang-kadang sebagian orang yang berilmu tertipu dengan tipu daya syaitan. Lalu ia mengatakan kepada dirinya bahwa jikalau tampak orang yang lebih utama daripadanya dengan suatu perkara, niscaya ia merasa gembira dengannya. Dan pemberitahuannya dengan demikian dari dirinya sebelum percobaan dan ujian adalah semata-mata kebutaan, semata-mata kebodohan dan tipu daya. Sesungguhnya nafsu itu mudah terikat dengan janji dengan hal-hal yang seperti demikian sebelum turunnya suatu perkara. Kemudian perkara itu menipunya. Waktu belum ada nang timbul nyaman haji bersuara. Aku negena, ada nang harat pada aku, nang alim pada aku istirahat majar. Itu bersuara nyaman aja, belum ada timbul lagi ujiannya. Nah, karena begitu ada timbul ujiannya, di situ nang kada mampu nafsu menerimanya. Maka ia berubah dan kembali dan tidak memenuhi janji. Demikian itu tidak diketahui kecuali oleh orang yang mengetahui tipu daya syaitan dan nafsu. Dan lamalah kesibukannya dengan mengujinya itu. Maka mengetahui hakikat ikhlas dan beramal dengan ikhlas itu adalah lautan yang dalam, di mana semua orang tenggelam di dalamnya kecuali orang yang sedikit, lagi jarang, dan orang yang satu lagi tunggal. Dan itulah yang dikecualikan dalam firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas, yang syaitan tidak akan bisa mengganggunya atau menipunya. Maka hendaklah seorang hamba itu kuat pencarian dan pengintaian terhadap hal-hal yang halus ini.
kita beribadah, kita teliti bujur ibadah kita itu. Kalau ada masih tertinggal sisa-sisa ria, tertinggal sisa-sisa menyekutukan Allah, nah kalau itu masih ada, kita bersihi dahulu sebelum kita melakukan apa amal ibadah yang akan dilakukan. Maka hendaklah seorang hamba itu kuat pencarian dan pengintaian terhadap hal-hal yang halus ini. Kalau tidak, niscaya ia dihubungkan dengan pengikut-pengikut syaitan sedangkan ia tidak tahu. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan tentang pendapat para guru tentang ikhlas. Nah, jadi walhasil dari apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini, bahwa sebelum kita beribadah, sebelum kita melakukan amal kebaikan apapun, kita periksa dahulu serinci-rincinya bagaimanakah niat kita, apakah yang mendorong kita untuk melakukan itu. Kalau pendorong kita baik, laksanakanlah amal ibadah itu. Kalau pendorong kita kada baik, perbaikilah pendorong itu sehingga menjadi baik. Pendapat para masyayikh, para guru-guru tentang pengertian ikhlas. Banyak pendapat, perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan tentang ikhlas itu apa, sesuai dengan makam dan kedudukan mereka. As-Susi berkata, ikhlas adalah tidak melihat ikhlas. Karena sesungguhnya orang yang menyaksikan dalam keikhlasannya akan ikhlas, maka keikhlasannya memerlukan kepada ikhlas yang lain. Nah, ini salah satu pendapat daripada ulama. Beliau mengatakan bahwa ikhlas itu adalah apabila kita tidak melihat diri kita ikhlas. Apabila kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu ikhlas, nah maka itu berhajat kepada ikhlas yang lain lagi. Nah, jadi di sini artinya setiap kali kita melakukan ibadah atau taat kepada Allah, jangan sekali-kali kita merasakan bahwa kita telah ikhlas melakukannya. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa ibadah-ibadah yang telah kita lakukan itu ikhlas. Karena apabila kita menganggap atau merasa bahwa ibadah yang telah kita lakukan itu ikhlas, maka itu berarti perlu kepada ikhlas lagi. Artinya itu belum murni, belum ikhlas. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah, kita pelajari cara-cara untuk mendapatkan ikhlas, lalu kita beribadah dengan cara-cara itu, dan kita berharap kepada Allah agar ibadah kita tadi ikhlas. Ya paling ingat situ. Jangan sampai kita mengambil satu kenyataan, satu kepastian bahwa ibadah kita ikhlas. Jangan sampai demikian. Setiap kali kita beribadah, kita lakukan cara-cara supaya ikhlas, dan kita berharap agar ibadah kita itu
jadi ikhlas. Nah kayak itu aja. Ikhlas lah ikam tadi beribadah, mudah-mudahan ikhlas. Nah kayak itu. Ikam tadi ikhlas lah memberi aku ikhlas, nah kada ikhlas tuh. Merasa ikhlas. Apa yang disebutkannya itu, ujar Imam Ghazali mengomentari pendapat As-Susi tadi, apa yang disebutkannya itu memberi isyarat kepada membersihkan amal dari ujub dengan perbuatan. Karena kalau kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu ikhlas, kan ikhlas satu sifat yang agung, ikhlas satu sifat yang sangat mulia. Nah, kalau kita merasa bahwa kita telah ikhlas, berarti ujub, berarti kita ujub. Sesungguhnya menoleh kepada ikhlas dan melihat kepadanya ikhlas adalah ujub. Kalau kita merasa bahwa kita telah ikhlas, itu sudah dimasuki oleh ujub. Kada murni lagi keikhlasan itu. Dan itu ujub termasuk dari jumlah penyakit-penyakit yang merusak amal, yang merusak kemurnian atau keikhlasan ibadah. Dan yang ikhlas adalah yang bersih dari semua penyakit, baik ujub atau yang lainnya. Dan ini menghadapi satu penyakit. Kalau kita mengatakan bahwa kita telah ikhlas, berarti kita menghadapi satu penyakit amal, yaitu adalah ujub tadi. Jadi kita cukup berusaha agar ikhlas, cukup kita berusaha agar ikhlas dan berharap kepada Allah diberi ikhlas. Cukup demikian. Jangan sampai berperasaan ikhlas itu. Sahal rahimahullah ta'ala berkata, Imam Sahal, ikhlas ujar Sahal lain lagi lawan di atas tadi pulang. Ikhlas adalah diamnya hamba, diamnya seseorang dan gerakan-gerakannya karena Allah Ta'ala secara khusus. Orang yang bergerak, orang yang berdiam semata-mata karena Allah. Artinya karena Allah itu baik karena takut kepada Allah, atau karena mengharap ridha Allah, atau karena mengagungkan Allah, atau karena menghendaki kedekatan kepada Allah, atau semata-mata menjunjung perintah Allah. Inya bergerak karena Allah, berdiam kada bergerak karena Allah juga. Bila kawa demikian itu, ujar Sahal mengatakan, maka itulah yang dinamakan ikhlas. Ini pendapat dari Imam Sahal. Imam Ghazali mengomentari pendapat Sahal tadi. Ujar Imam Ghazali, ini adalah kalimat yang menghimpun serta meliputi dengan yang dimaksud. Nah, pendapat Sahal ini cukup komplit, cukup sempurna untuk menjelaskan tentang pengertian ikhlas tadi. Bahwa seseorang bergerak dan berdiam karena Allah. Dan semakna dengan perkataan Sahal adalah perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan ikhlas
adalah kebenaran niat beserta Allah Ta'ala. Kalaunya bergerak karena Allah, kalaunya berdiam karena Allah, kalaunya istirahat pun karena Allah juga. Ikhlas adalah kebenaran niat beserta Allah Ta'ala. Ditanyakan kepada Sahal, apakah sesuatu yang paling berat atas nafsu? Apa yang paling sulit dilakukan oleh nafsu? Maka Sahal menjawab, ikhlas. Itu paling sulit. Ikhlas satu nikmat Allah yang paling besar yang kada dihirii orang. Kita nih ikhlas, orang kada nang hirinya. Mungkin kita banyak berduit, orang bisa hiri. Kita hafal Quran, orang bisa hiri. Kita hafal macam-macam ilmu, orang bisa dengki. Tapi kalau kita ikhlas, orang kada ada dengkinya. Kenapa? Karena ngalih. Karena ikhlas itu paling sulit. Apakah sesuatu yang paling berat atas nafsu? Maka Sahal menjawab, ikhlas. Kenapa ngalihnya ikhlas itu? Karena tidak ada bagian bagi nafsu padanya. Ikhlas semata-mata menjunjung perintah Allah. Itu kan ikhlas. Kada ada untuk kepentingan dirinya, kada ada untuk kenyamanan dirinya, kada ada untuk kelezatan dirinya. Yang pentingnya beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Jadi nafsu kada ada umpat sedikit pun menikmati perbuatan kita. Makanya ikhlas ini sulit bagi nafsu karena inya kada umpat. Ruwaim berkata, ikhlas dalam amal adalah bahwa pelakunya tidak menghendaki imbalan atas perbuatan itu pada dua negeri, dunia dan akhirat. Ini kada menghendaki imbalan apa-apa. Kada hendak masuk surga, tujuannya beribadah, kada hendak supaya selamat bahagia dalam dunia, kada ada juga. Dia beribadah semata-mata menjunjung perintah Allah. Kada ada menghendaki balasan baik di dunia atau akhirat. Nah, itu ikhlas, ujar Ruwaim tadi. Imam Ghazali mengatakan ini adalah isyarat yang dikatakan Ruwaim tadi, isyarat kepada bahwasanya keuntungan nafsu adalah penyakit di waktu segera dunia dan waktu mendatang akhirat. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan tujuan supaya sugih, ini jelas sudah penyakit. Kenapa? Karena ada kepentingan nafsu. Kalau kita beribadah kepada Allah supaya masuk surga, itu pun satu penyakit. Karena surga tempat memuaskan nafsu. Surga hendak apa aja ada larangannya. Jadi kalau orang beribadah tujuannya hendak surga, itu sama halnya untuk memuaskan nafsu. Dan itu pun termasuk penyakit juga. Dan orang yang beribadah untuk memperoleh kenikmatan diri dengan nafsu syahwat di surga adalah orang yang sakit. Jadi menurut kedudukan ini, menurut makam beliau ini, bahwa kalau kita beribadah kepada Allah dengan harapan diberinya surga, itu masih kita sebagai orang yang sakit, belum menjadi orang yang baik, yang sehat. Karena kita masih ingin menuluskan hawa nafsu kita.
Bahkan menurut hakikat sebenarnya bahwa tidak dikehendaki dengan amal itu selain zat Allah Ta'ala. Nah itu yang bujur-bujur ikhlas ngaran. Dan itu isyarat kepada keikhlasan orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar-benar, yaitu ikhlas yang mutlak. Adapun orang yang beramal karena mengharapkan surga dan takut neraka, maka ia adalah orang yang ikhlas jua ngarannya. Ikhlas jua itu, tapi ikhlasnya jika disandarkan, jika dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan yang segera. Nah, dibanding orang nang beribadah untuk mencari keuntungan dunia, maka orang yang beribadah untuk surga itu dikatakan ikhlas. Kalau kita membanding ke situ, kalau kita membandingkan bahwa orang-orang yang beribadah untuk surga, untuk terhindar dari neraka, itu kita katakan ikhlas jika dibanding dengan orang-orang yang kada bujur. Nang kada bujur napa? Nang beribadah mengharapkan kenikmatan di dunia ini. Nah, ikhlas ya kalau dibanding ke situ. Tapi kalau dibanding kepada orang-orang yang beribadah hanya mengharapkan zat Allah, nah maka orang yang beribadah karena surga ini pun kada ikhlas juga ngarannya. Walaupun itu masih diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita beribadah karena surga dan neraka, sebab itu termasuk bagian daripada akhirat, bukan bagian daripada dunia. Dan hanya saja yang dicari yang benar bagi orang-orang yang mempunyai akal adalah zat Allah Ta'ala saja. Itu yang dikatakan tidak sakit. Jadi di kalangan orang-orang yang umum itu masih bisa Allah memaafkan, Allah masih bisa menerima kalau kita beribadah mengharapkan surga. Kalau kita beribadah karena takut dengan api neraka, itu masih bisa diterima oleh Allah di kalangan orang-orang yang umum. Karena itu dikatakan ikhlas, sebab nang diuntingnya itu adalah akhirat juga, bukan dunia. Tetapi kalau itu kita bandingkan dengan orang yang beribadah semata-mata karena zat Allah, maka jauh kedudukan antara keduanya itu. Dan ada yang mengatakan, ada sedikit salah tulisannya, dan ada yang mengatakan ini merupakan pembahasan daripada yang sebelumnya. Tadi disebutkan bahwa yang ikhlas itu adalah orang yang tidak ada berkepentingan dengan apa-apa selain Allah. Itu kan ikhlas. Orang yang tidak ada berkepentingan, orang yang tidak ada mencari bagian-bagian selain daripada Allah. Itu ikhlas ujar. Nang benar macam itu. Lalu ada yang mengatakan
Ujar yang mengatakan ini, manusia tidak bergerak melainkan untuk keuntungan. Manusia ini setiap kali bergerak pasti ada keuntungan nang diuntingnya. Manusia setiap kalinya berbuat pasti ada kepentingan, ada keuntungan yang diharapkannya. Dan terlepas dari keuntungan-keuntungan adalah sifat ketuhanan. Sedangkan orang yang berbuat kadang mencari keuntungan itu hanya Allah. Mana mau manusia? Manusia setiap kalinya berbuat pasti mencari keuntungan. Nang kadang mencari keuntungan dengan perbuatannya itu hanya Allah. Dan barang siapa mendakwa demikian, maka ia kafir. Nah, ada yang mengatakan demikian. Artinya kalau aku nih beribadah ada kepentingan. Aku beribadah tidak mengharapkan apa-apa, hanya yang kutuju Allah semata. Kalau ada kepentingan itu ini kadada, yang kuharap hanya Allah. Ada yang mengatakan itu kafir. Kenapa? Karena manusia itu bergerak beribadah pasti ada keuntungan yang dicarinya. Kalau macam itu menyamai sifat Tuhan ngarannya, menyamai sifat Tuhan itu kafir. Tuhan maulah ini, Tuhan kan ada keuntungannya. Tuhan menciptakan ini, Tuhan kan ada kepentingannya. Nah kalau kita beribadah, kalau ada kepentingan, kalau ada keuntungan, berarti kita bersifat lawan sifat Tuhan. Itu kafir jadinya. Nah, Al-Qadhi Abu Bakrin Al-Baqillani memutuskan dengan mengkafirkan orang yang mendakwa seperti tadi, terlepas dari keuntungan-keuntungan, dan ia berkata ini adalah sifat ketuhanan. Kalau orang mengaku dia kadang mencari keuntungan dengan perbuatannya, kadang mencari kepentingan dengan perbuatan, itu sifat Tuhan. Nah, lalu Imam Ghazali menjelaskan, Imam Ghazali menguraikan. Ujar Imam Ghazali, apa yang dikatakannya adalah benar. Itu bujur saja. Kalau orang tuh berbuat merasa bahwa kada ada kepentingan yang dicarinya, kada ada keuntungan yang dicarinya, itu kafir, itu bujur. Itu bujur. Karena itu sifat Allah. Tetapi ujar Imam Ghazali, kaum artinya orang-orang tasawuf hanya saja menghendaki dengan demikian itu adalah terlepas dari apa yang dinamakan oleh manusia keuntungan-keuntungan, yaitu syahwat-syahwat yang disifati dalam surga saja. Itu maksudnya. Inya beribadah itu kadang mencari keuntungan, maksudnya keuntungan-keuntungan yang sifatnya menunaikan syahwat di dalam surga itu. Inya beribadah bukan karena hendak bidadari, inya beribadah bukan karena hendak makanan-makanan yang banyak di surga, kada itu. Nah, dimaksudkan keuntungan-keuntungan itu menjadi Imam Ghazali adalah keuntungan-keuntungan yang dinamakan dengan syahwat. Jadi orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang beribadah tanpa mencari keuntungan. Artinya keuntungan-keuntungan yang sifatnya syahwat, syahwat perut dan faraj, yang mana itu akan komplit ada di dalam surga. Adapun memperoleh kelezatan dengan semata-mata ma'rifah, munajat, dan memandang kepada zat Allah Ta'ala, maka ini adalah keuntungan mereka. Ini keuntungan mereka di situ. Kalau keuntungan orang awam, inya beribadah itu dicarinya adalah surga. Kenapa? Surga nyaman makan, nyaman kawin, nyaman itu semua nyaman. Itu orang awam. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya ilmu, inya beribadah bukan mencari keuntungan itu, keuntungan lain seperti memandang zat Allah. Nah,
Seperti munajat, lezatnya munajat kepada Allah, lezatnya berzikir kepada Allah, keuntungan itu yang dicarinya. Dan ini tidak dianggap oleh manusia suatu keuntungan. Biasanya orang lezatnya berzikir itu dianggap ada keuntungan oleh manusia. Bahkan mereka merasa heran kepadanya. Orang tuh berzikir padahal nyamannya heran. Nah, mereka itu orang-orang yang lezat memandang zat Allah, orang-orang yang lezat munajat kepada Allah, mereka itu jikalau digantikan dari apa yang mereka alami, dari kelezatan taat, munajat dan melazimi sujud bagi hadrat Tuhan dengan tersembunyi dan terang-terangan, dengan semua kenikmatan surga, andai kata dihurupi, niscaya mereka memandang rendah semua kenikmatan surga tersebut dan mereka tidak berpaling kepadanya. Jauh lebih nyaman kelezatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka gerakan mereka itu, ibadahnya mereka itu, taatnya mereka itu karena keuntungan. Dan taat mereka itu karena keuntungan juga. Tetapi keuntungan mereka adalah orang yang disembah mereka saja, bukan yang lainnya. Keuntungan mereka adalah langsung berhubungan dengan zat yang disembah. Sedangkan keuntungan beribadahnya orang awam dengan ciptaan-ciptaan orang yang disembah, seperti surga, bidadari, dan kenikmatan lain-lainnya. Nah, jadi artinya bukan dimaksud bahwa ikhlas itu melepaskan diri dari keuntungan-keuntungan, kepentingan-kepentingan. Bukan itu maksudnya. Ikhlas itu adalah melepaskan hati dari kepentingan-kepentingan, keuntungan-keuntungan yang sifatnya syahwat, makan, minum, dan sebagainya. Seperti di surga. Nah, kalau kita mencari keuntungan-keuntungan yang sifatnya langsung pada zat yang disembah Allah, seperti lezatnya bertemu Allah, aku beribadah ini supaya bisa bertemu dengan Allah, aku beribadah supaya bisa di hadratullah, itu murni ikhlas ngarannya. Ada merusak dengan keikhlasannya. Abu Utsman berkata, menjelaskan tentang ikhlas. Ikhlas Jarsidin adalah melupakan melihat makhluk dengan terus-menerus memandang kepada Khalik saja. Itu ikhlas. Jangan memikirkan makhluk, beribadah terus hanya kepada Allah. Ini adalah isyarat kepada penyakit riya saja. Karena kalau kita memandang kepada makhluk, masuk riya ngarannya. Karena itulah sebagian mereka berkata ikhlas dalam beramal adalah bahwa syaitan tidak melihat kepadanya lalu merusaknya, dan malaikat tidak melihat kepadanya lalu mencatatnya. Sesungguhnya itu, ujar Imam Ghazali, memberi isyarat kepada semata-mata menyembunyikannya. Kan ikhlas itu rahasia ya Tuhan, sirrun min sirri, rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku, itu ikhlas. Nah, berhubung ikhlas ini rahasia, malaikat kada kau mencatat, syaitan kada kau merusak, karena anaknya rahasia. Menulis, malaikat cuma tulis, ini orang sembahyang zuhur, ini orang sembahyang asar, ini orang bersedekah, ini orang berzakat, ini orang berzikir, ini orang berquran, tulis oleh malaikat nih tuh. Karena sampai ke hadirat Allah, Allah nang tahu. Oh, ini ke Tuhannya kada ikhlas, tinggal ini kada bujur, kada karena aku, ini kada karena aku. Nah, penyeleksian terakhir itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ikhlas adalah apa yang tersembunyi daripada makhluk dan bersih dari hubungan-hubungan.
dan ini lebih menghimpunkan bagi segala maksud ikhlas. Al-Muhasibi berkata, ikhlas adalah mengeluarkan makhluk daripada muamalah, daripada beramal dengan Tuhan. Jangan ada karena makhluk beribadah kepada Allah, itu ikhlas. Ini isyarat kepada semata-mata menolak riya. Riya orang beribadah karena makhluk, karena itu, karena ini. Begitu pula perkataan Al-Khawwas, barang siapa minum dari gelas kepemimpinan maka ia keluar dari keikhlasan ubudiyah. Kalau orang tuh hendak jadi pemimpin, orang hendak jadi kepala, dalam hatinya ada ambisi seperti itu, orang tuh kata-kata ikhlas sudah. Barang siapa meminum dari gelas kepemimpinan maka ia keluar dari keikhlasan ubudiyah. Kita berambisi hendak diangkat orang jadi ini. Kaulah kita beribadah ikhlas, kada kau lagi. Al-Hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, apa amal yang ikhlas itu? Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, yang beramal karena Allah Ta'ala, yang tidak menyukai bahwa seseorang memujinya atas perbuatan tersebut. Ikhlas. Kita kadang mengharapkan pujian orang dalam beribadah kepada Allah, nah itu ikhlas, ujar Nabi Isa. Ini juga menyinggung bagi meninggalkan riya. Nah kalau kita beribadah tapi kita berharap dipuji makhluk, itu riya ngarannya. Al-Junaid berkata, ikhlas adalah membersihkan amal dari segala kotoran, ngarannya murni. Al-Fudail berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Anak sembahyang, berarti orang ada, lo kada jadi ya sembahyang, nah tuh riya ngarannya sudah. Anak membaca Quran, kelihatan orang kada jadi mengaji, tuh riya sudah ngarannya. Kenapa maka memandang makhluk itu? Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah Allah memberi afiat kepadamu daripada keduanya. Bila kada riya, kada syirik, nah itu hanya di tengahnya ada ikhlas. Dikatakan ikhlas adalah terus-menerus muraqabah dan lupa keuntungan-keuntungan semuanya. Ini adalah penjelasan yang sempurna. Perkataan-perkataan tentang ini adalah banyak benar. Setiap ulama macam-macam pendapatnya menguraikan tentang ikhlas itu. Dan tidak ada faedah dalam memperbanyak penukilan. Menditulis semuaan kebanyakan. Setelah tersingkap hakikatnya. Hakikat ikhlas sudah jelas bahwa seseorang beribadah kepada Allah semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk mengabdi, menjunjung perintah Allah. Dan sesungguhnya penjelasan yang memuaskan tentang ikhlas ini adalah penjelasan pemimpin umat terdahulu dan umat yang terakhir, sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya tentang ikhlas, beliau bersabda, anta qula rabbiyallah tsumma istaqim kama umirta. Artinya bahwa kamu berkata Allah itu Tuhanku, kemudian kamu istiqamahlah sebagaimana kamu diperintah. Nah, artinya apa? Setiap kali kita beramal karena Allah dan teruskan karena Allah, itu jangan diubah-ubah lagi. Kita mulai beribadah karena Allah. Jadi dalam pertengahan ibadah macam-macam datang godaan kiri kanan supaya mengubah keikhlasan kita karena Allah tadi. Nah, teruskan pastaqim, teruskan lurus karena Allah tadi sebagaimana kamu diperintah. Nah, itu ngaran ikhlas. Antaqula rabbi Allah tsumma istaqim kama umirta. Artinya bahwa kamu berkata Allah itu Tuhanku,
Kemudian kamu istiqamahlah sebagaimana kamu diperintah. Maksudnya adalah kamu tidak menyembah akan hawa nafsumu, dan kamu tidak menyembah melainkan Tuhanmu, dan kamu beristiqamah, berketetapan dalam beribadah kepadanya sebagaimana kamu diperintah. Ini memberi isyarat kepada memutuskan sesuatu selain Allah dari berlakunya pandangan, dan itulah ikhlas yang sebenarnya. Nah, penjelasan tentang tingkat campuran yang menjadi penyakit yang mengeruhkan ikhlas. Ketahuilah bahwa penyakit-penyakit yang mengganggu ikhlas itu sebagiannya jelas dan sebagiannya tersembunyi, dan sebagiannya lemah serta jelas, dan sebagiannya kuat beserta tersembunyi. Ini yang merusak niat kita. Kita berniat padahal baik awalnya, tapi di pertengahan ibadah kadang-kadang datang yang mengganggu. Ada yang samar, ada yang jelas, ada yang lemah, ada yang kuat. Dan tidak dapat dipahami perbedaan tingkatan-tingkatan dalam hal tersebut, dalam hal tersembunyi dan jelas, melainkan dengan contoh. Nang apa nang tersembunyi, nang kayak apa nang jelas, itu kada kau paham kalau kada ada contohnya. Paling jelas penyakit yang mengganggu ikhlas adalah riya. Maka hendaklah kami menyebutkan perumpamaan daripadanya. Maka kami berkata, syaitan memasukkan penyakit atas orang yang mengerjakan salat manakala ia ikhlas dalam salatnya. Allahu Akbar lillahi ta'ala, sudah karena Allah Ta'ala, itu ikhlas. Syaitan datang ke hati kita. Nah, kemudian suatu jamaah memandang kepadanya atau orang masuk kepadanya. Kita sembahyang tadi karena Allah. Datang ada orang. Lalu syaitan berkata kepadanya, membisiki nang sembahyang nih. Ya syaitan, baguskanlah salatmu. Baik-baik kan sembahyang tuh ada orang di belakang. Baguskanlah salatmu, sehingga orang yang hadir ini, syaitan melihat ini memandang kepadamu dengan pandangan kewibawaan dan kesalihan, dan ia tidak memandang hina dan tidak menggibahmu. Mungkin sembahyang kada baiknya kan digibahnya, dibisikinya hati yang sembahyang tadi, padahal awalnya ikhlas ini sembahyang. Karena datang orang, syaitan menggeretiki di hati. Maka anggota badannya khusyuk jadinya. Sendi-sendinya tenang dan salatnya jadi baik. Nah, dan ini adalah riya yang nampak. Jelas riya sudah itu. Dan demikian itu tidak tersembunyi atas orang-orang mubtadiin, pemula dari para murid. Orang murid-murid yang mengaji mengerti sudah nih itu bahwa itu riya ngarannya. Dan jelas kada samar. Derajat yang kedua, bahwa murid itu, seseorang itu telah memahami penyakit ini. Dia paham dah kalau kayak itu riya ada maunya. Dan ia berhati-hati daripadanya. Lalu ia tidak mentaati syaitan padanya. Yang baik-baiklah sembahyang. Itu kena padahan orang kada baik kena soban. Nah, karena ingin tahu beilmu na sembahyang nih, jadi hiraukannya geritik hati itu. Sembahyanglah ingin seperti biasanya. Tidak berpaling kepadanya. Lalu ia tidak mentaati syaitan padanya, tidak berpaling kepadanya. Syaitan hampir membujuk kita kada. Dan ia terus menerus dalam salatnya seperti semula.
Lalu syaitan mendatanginya dalam pameran kebaikan dan ia berkata, dibujuk lawan yang tadi kada mampan dah. Ingkang syaitan baik-baik sembahyang supaya ikam padahkan orang saleh, padahkan orang nang baik sembahyang. Nah kita jawab, aku padahkan orang saleh ya kadakah ada bapak juga, yang penting Allah menilai aku. Nah buka syaitan ini. Karena kada mampan digudanya dengan demikian. Karena itu jelas godaannya, nampak. Nah, yang kedua, syaitan datang, ia berkata, ujar syaitan, kamu adalah orang yang diikuti dan diteladani dan dipandang. Dan apa yang kamu perbuat itu membekas daripadamu dan orang lain mengikutimu. Maka bagimu pahala amal perbuatan mereka kalau kamu membaguskan amalmu. Dan atasmu dosa kalau kamu menjelekkan amalmu. Maka baguskanlah amalmu di hadapan mereka. Mudah-mudahan diikuti denganmu dalam kekhusyuan dan membaguskan ibadah. Ini bujukan syaitan kepada kita untuk memperbaiki, mengolah indah sembahyang. Memperindah sembahyang. Ikam syaitan diikuti orang. Kalau ikam baik sembahyang ikam diikuti orang, kamu dapat juga pahalanya. Kalau kamu sembahyang kada baik, kamu dapat dosa karena orang menuruti salah. Jadi kamu baiki sembahyang di hadapan Tuhannya itu nah. Nah ini adalah lebih samar daripada yang pertama. Ini samar nih. Yang tadi kan jelas sudah riya nih tuh. Ini kada. Kalau ikam baik sembahyang di hadapan bubuhannya itu, syaitan inya mengikuti ikam dapat pahala berapa? Orang mengikuti kebaikan lawan ikam. Kalau ikam sembahyang kada baik diikuti, ini dapat dosa juga ikam. Jadi baik-baik ikam sembahyang di hadapan bubuhannya itu. Nah ini adalah lebih samar daripada yang pertama. Kadang-kadang tertipu padanya orang yang tidak tertipu dengan yang pertama. Pertamanya berhasil, di sini tertipu yang kedua. Dan ini juga riya ngarannya yang sebenarnya dan merusak keikhlasan. Sesungguhnya kalau ia seseorang sembahyang tadi melihat khusyuk dan bagus ibadah itu kebaikan, ia tidak ridha meninggalkannya bagi orang lain. Makanya khusyuk itu penting buat apanya? Mengurus orang lain. Maka mengapa ia tidak ridha demikian bagi dirinya di tempat yang sunyi dan tidak mungkin diri orang lain itu lebih mulia atasnya dari dirinya sendiri. Maka ini adalah semata-mata pemalsuan daripada syaitan. Kalau kita sembahyang sorangan, tidak membisiki syaitan, yang baik-baik sembahyang kada ada. Kalau di tengah orang banyak, syaitan membisiki. Tetapi orang yang diikuti adalah orang yang beristiqamah pada dirinya dan bersinar hatinya. Lalu sinarnya tersebar pada orang lain, maka bagi dirinya pahala atas demikian. Adapun ini orang adalah semata-mata nifak, munafik dan pemalsuan. Sembahyang di rumah beberang aja, sembahyang di tengah orang banyak lalu beapik. Karena supaya diikuti orang, sembahyangku supaya diumpati orang, supaya dijadikan contoh oleh orang. Sembahyang yang baik tuh macam ini. Di rumah nang kada melihat bebarangi sembahyang, nah itu kemunafikan ngarannya kepalsuan. Kada dapat pahala apa mun yang ada orang mengikutinya. Barang siapa mengikutinya, maka ia diberi pahala atasnya. Nang mana umpat inya, tetap saja dapat pahala nang umpat. Adapun orang yang diikuti itu, maka ia dituntut dengan pemalsuannya dan disiksa atas menampakkannya dari diri apa yang ia tidak bersifat dengannya. Nah kemudian derajat yang ketiga, dan ini lebih halus lagi pulang godaannya daripada yang sebelumnya.